Oke, kembali lagi di Optimex Tutorial. Pada tutorial kali ini kita akan coba melakukan simulasi kekuatan struktur komposit dengan ACIS ACP. Ya, jadi pada video ini sebagai objek dari simulasi kita itu adalah perahu ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Teman-teman di sini bisa anggap sebagai perahu kecil ya. Ini dari sini ke sini cuman sekitar nggak sampai 1 meter mungkin. Ya ini perahu mainan lah ibaratnya. Perahu mainan. Nah teman-teman di sini pengen buat perahu ini dengan menggunakan carbon fiber. Ya, misalkan teman-teman punya uang berlebih, ya ingin membuat kapal, ya kapal mini ini, ya, tapi dengan menggunakan carbon fiber. Ya, salah satu kelebihan dari komposit adalah materialnya yang ringan, ya, material ringan, namun tetap mempertahankan kekuatannya. Nah, di sini teman-teman nanti mau uji kekuatan dengan komposit itu seperti apa, ya. Nah, di sini bisa dilihat, ya, bisa dilihat di sini konfigurasi dari komposit. Komposit itu kan nanti strukturnya itu dibuat dari layer by layer ya. Kalau teman-teman pernah lihat carbon fiber itu kan kayak layer ya, kayak kain. Nah, kain itu nanti ditumpuk ya, ditumpuk dan orientasinya berbeda ya. Misalkan yang paling bawah sudutnya 0 derajat, orientasinya 0 derajat, terus yang atasnya 45, terus atas lagi minus 45 dan 90 gitu. Tergantung model dari carbon fibernya gitu kan. Ada yang unidirectional, ya unidirectional tuh yang satu arah gitu. Ada yang woven, ya ada yang woven kayak tembikar apa ya? Kayak karpet itu ya, anyaman gitu ada juga seperti itu. Kemudian macam-macam jenisnya. Ya, tapi di sini yang akan mau kita simulasikan adalah carbon fiber yang unidirectional, bukan yang kayak anyaman. Ya, oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan ini dulu. Skema simulasinya nanti ini ya. Kita menggunakan kapal, ya kapal hull, ya kapal mainan. Nanti kalau kita lihat di tengahnya, ya kita cross section di tengahnya di sini. Jadi nanti di kapal ini, di lapisan pertamanya di sini, ini kan kita bikinnya pakai carbon fiber ya, pakai carbon fiber. Ini lapisan pertamanya. Ya, ntar kita lay up, ya, pakai carbon fiber. Itu lapisan pertama itu ini nih, ini kan, di lapisan pertama ini, di sini kita pakai carbon fiber yang unidirectional, sudutnya 0 derajat. Kemudian di atasnya ditimpa lagi, ya, pakai kain carbon fiber tadi juga, tapi sudutnya 45 derajat. Kemudian yang atasnya lagi kita timpa lagi dengan fiber minus 45 derajat. Terus di atasnya lagi ditimpa lagi dengan fiber 90 derajat. Nah, terus di akhir, ya, di akhir untuk penguat di bagian belakang ini nih, bagian sini ini kan bagian yang cukup rawan ya, misalkan takut patah atau apa seperti itu. Jadi di sini ditambah reinforce lagi. Ya, dari sini ke sini nih. Dari sini sepanjang ini nih. Nanti ditimpa lagi di paling atas. Nih, ditimpa lagi oleh carbon fiber. Tapi orientasinya 0 derajat, terus ditimpa lagi oleh carbon fiber orientasinya 90 derajat. Jadi seperti itu ya. Ini fungsinya ini tuh kalau misalkan di gambar ini ya adanya di sini nih. Nah, di sini nih. Nih, dari sini sampai sini, jadi dikuatin lagi gitu. Jadi stack up-nya, jadi urutannya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nih, ini paling dasar, ini sampai paling atas gitu. Seperti itu. Kita pakai carbon fiber unidirectional. Nah, itu nanti propertinya nanti kan jadi berubah ya. Beda antara misalkan kita pakai satu layer doang sama 2 layer doang, 3 layer doang. Nah, properti material ya. Properti material itu nanti sangat tergantung dari yang pertama layernya, terus ketebalannya, banyak sekali ya. Kemudian dari sudutnya, sudut orientasi gitu. Nah, apa yang dimaksud dari sudut orientasi? Misalkan kita punya 0 ya. Ini 0. Misalkan ini asumsi kita ini 0.
Nah, fiber yang orientasinya 0 itu fiber yang seperti ini. Nah, gitu. Kalau yang 90 derajat gimana? Berarti orientasi fibernya seperti ini. Ini 90 derajat. Ini 0 ya. Ini 90 derajat. Ini 0 derajat gitu. Terus kalau 45 gimana? Berarti ke sono kan positif ya, ke atas positif. Ini misalnya lingkaran ya. Lingkaran. Ini titik tengahnya. Ini 0, titik 0. 45 berarti di sini. Positif 45. Berarti 45 kayak gini. Nah, 45 derajat. Kalau minus 45 berarti ada di sini. Minus 45. Jadi nanti ini kalau dilihat di atas, ini ditumpuk-tumpuknya seperti ini gitu. Fibernya itu. Ya, fiber yang unidirectional, yang satu arah, itu satu arah. Nah, kayak ini nih. Ini contoh fiber yang satu arah. Jadi arahnya cuma satu aja gitu. Ada lagi yang anyaman. Kalau anyaman ya nanti kayak gini bentuk fibernya. Tuh, kayak anyaman gitu. Jadi dia nggak unidirectional. Oke? Oke ya. Sekarang kita pakai fiber yang unidirectional. Oke. Untuk skema simulasinya yang pertama teman-teman harus siapkan dulu geometrinya. Nanti di sini teman-teman bisa langsung download di link deskripsi di bawah YouTube ini, di video ini ya. Deskripsi geometrinya adalah wool ya, perahu mini lah seperti itu. Kemudian untuk materialnya, nanti materialnya kita menggunakan epoxy karbon ya, epoxy karbon unidirectional prepreg gitu. Kita pakai ini gitu. Nanti teman-teman kalau mau pakai properti material lain juga bisa gitu. Bisa digunakan properti material yang lain. Oke, kemudian dari meshnya, sorry ya, jadi materialnya nanti yang digunakan itu ini ya. Jenis materialnya ini. Kemudian yang meshnya nanti geometrinya di mesh, kita gunakan mesh hexa ya, hexahedral. Ukuran meshnya 10 mm ya, uniform merata di seluruh hullnya kapalnya. Kemudian di setup nanti kita setup seperti ini ya, tadi sudah dijelaskan di awal ya susunannya, mulai dari 0, 45, minus 45, 90, 0, 9 seperti itu. Terus nanti untuk uji kekuatan strukturnya, jadi di atasnya ini ya seolah-olah nanti kayak diinjak aja ya dari atas, di bawah ini fix support ya, perahunya dibalik terus seolah-olah kayak diinjak dari atas pakai beban 100.000 Newton. 100.000 Newton tuh setara dengan berapa kilo berarti? 10.000 ya? 10.000 kilo ya. Oke, seperti itu. Terus nanti kita running. Setelah running nanti teman-teman bisa dapat data seperti ini, thickness-nya. Thickness-nya itu teman-teman bisa dapat ya. Ini kita asumsikan setiap layer fibernya itu ya. Itu thickness-nya itu 1 mili. Ya, 1 mili. Jadi ini totalnya di sini ada 4. Kalau ada 1 2 3 4 berarti dari bawah sampai atas 4 mili. Terus daerah sini pasti nanti tebelnya jadi tambah 2, berarti daerah sini ke atas ini 6 mili ya. Teman-teman nanti bisa lihat hasil dari layupnya itu ketebalannya jadinya seperti apa nih. Ini bisa dilihat ini 6 ya. Yang daerah sini 6, terus yang daerah sini yang biru ini 4. Gitu. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa dapat deformasinya seperti apa, bengkokannya seperti apa, defleksinya. Kemudian juga teman-teman bisa tahu nanti safety faktornya berapa. Ya, apakah ini safety factor, apakah akan terjadi failure atau tidak gitu, dengan safety factor ini. Oke, langsung saja kita masuk ke praktek. Biasa teman-teman langsung buka ANSYS Workbench. New. Oke, langkah pertama tadi geometri dulu ya. Kita siapkan dulu geometrinya. Teman-teman bisa langsung double klik di geometri di sini. Nanti akan keluar space claim. Ditunggu.
Oke, sudah masuk Spacecam. Sekarang kita langsung import ya. Kita import geometri yang sudah ini full geom ya. Yang ada di deskripsi di video. Oke. Oke, kita sudah masukkan geometri hull-nya. Nah, kita kenalan dulu sama geometrinya. Jadi kapalnya kayak gini ya. Di sini ada potongan surface. Oke. Nah, karena di sini kita mau kasih penguat ya di daerah sini. Di daerah sini ya. Nih, lebih jelasnya di sini nih, di zona merah nih. Ini kalau di zoom ya, itu kita mau kasih penguat gitu. Tambahan penguat. Oleh karena itu di sini kita harus potong. Kita harus split surface-nya dengan fitur nih. Dengan fitur ini nih. Ya, tar dulu. Pull, pilih pull ya. Kemudian teman-teman arahkan ke belakang dari hull-nya ya. Ini akan kita pull, double klik. Kalau double klik, yang terjadi adalah nanti dia kepilih semua nih, kepilih semua yang tangent ya, edge yang tangent dia akan kepilih semua. Kemudian teman-teman langsung pilih aja di sini, pakai yang copy edge. Teman-teman arahkan ke di sini ada dua arah ya. Teman-teman mau copy ke sono atau ke atas? Kita copy ke atas dulu. Nah, di sini ada error ya. Di sini ada ketidaksesuaian. Ya, berarti tadi ada yang nggak kepilih. Kita ulang. Ini emang agak tricky. Jadi kita harus pelan-pelan. Ya. Mungkin kita pilih satu-satu aja nih. 1, 2, 3. Kemudian di pull. Copy edge. Arah sini. Ya, ditahan mouse-nya. Coba let's say ini 18 ya. Atau 20. 20. Oke. Terus yang bagian sini. Pilih 3. 1, 2, 3. Ya. Tarik ke sebelah sini. Tahan. Sambil space. 20. Spasi. 20. Oke. Nah, ini dah. Oke. Terus yang bagian ini juga sama. Ini 3 lagi. 1, 2, 3. Ya. Tapi ke arah sana ya. Space. Spasi 20. Oke. Sudah. Kalau sudah, yang ini 3 juga. 2, 3. Tahan kontrol. Kemudian ditarik space 20 juga. Oke, sudah selesai. Nah, kenapa kita harus nge-split surface-nya? Karena nanti di surface ini kita kan mau ada treatment sendiri ya. Ada treatment sendiri, yaitu nanti di sini yang saya tandain yang warna oranye di sini. Nanti akan ditambah fiber lagi di atasnya. Ya, akan ditambah lagi komposit di atas ini nih. Akan di layup lagi nih, yang dua ini nih. Dari sini sampai sini gitu. Oke. Makanya di sini kita pisah daerahnya gitu. Oke. Kalau sudah, kita langsung ke step berikutnya. Di close. Kita pakai ANSYS ACP. Ya, ANSYS ACP ini digunakan untuk melakukan simulasi komposit. Ya, kemudian geometrinya di share kemari. Ya. Terus di engineering data, teman-teman persiapkan komposit materialnya yang akan digunakan. Kita pakai yang prepreg. Prepreg itu berarti resinnya itu sudah ada di fibernya itu. Betul, kita pakai yang prepreg di sini 395. Maksudnya gambar UD 395 prepreg. Teman-teman nanti kalau mau masuk material lain, misalkan carbon fiber seperti ini juga bisa ya. Tapi tadi saya di awal nyebut carbon fiber ya, tapi di sini kita akan menggunakan bukan carbon fiber tapi yang ini, epoxy carbon unidirectional yang ini 395 prepreg. Oke. Sudah. Klik tanda tambah ya, nanti di sini ada gambar buku.
Oke, ini kita hilangkan lagi engineering data source ya. Kita pastikan di sini bahwa ini sudah masuk epoxy karbon UD395 GPA prepreg. Nah, teman-teman di sini perlu tahu ya, ada beberapa mengapa komposit itu harus kenapa spesial ya? Kenapa komposit itu kan termasuk material yang anisotropik ya. Jadi propertinya ya kayak modulus Young, kemudian Poisson's ratio itu sangat dipengaruhi oleh arahnya. Jadi misalkan di sini misalkan kita punya satu lembar, misalkan punya fiber kayak gini, seperti ini ya. Fiber di sini, terus dikasih resin, terus udah kering, jadi seperti ini ya. Nih, fibernya ini kan satu arah gitu. Nah, nanti beda antara modulus elastisitas, itu kan modulus elastisitas ya. Modulus elastisitas, misalkan ini sumbu X, yang di sini sumbu Y, beda antara modulus elastisitas di sumbu X, ya, di antara sini, sama modulus elastisitas di sumbu Y, seperti itu. Nah, modulus elastisitas di sumbu X di sini pasti akan lebih besar ya. Karena ini kalau ditarik akan lebih kuat ke arah X dibandingkan dengan kalau misalnya ditarik ke arah Y. Di arah Y kan ini kan rentan patah karena dia unidirectional, fibernya cuma satu arah doang ke sini gitu. Ya. Ini EX-nya lebih besar, modulusnya lebih besar daripada EY-nya seperti itu. Ini namanya material yang anisotropic. Isotropic. Begitu Poisson's ratio-nya nanti berbeda gitu. Jadi propertinya tuh berbeda di setiap arah. Sedangkan kalau kayak teman-teman tahu kayak stainless steel itu mau arah manapun ya, itu kita bisa asumsikan bahwa modulus Young-nya itu semuanya sama gitu. Mau arah mana, mau ditarik ke arah manapun. Tapi kalau di komposit itu beda. Seperti itu. Oke, kita langsung saja di sini. Di sini bisa kita lihat bahwa ya di ortotropik ya, istilahnya ortotropik ya. Kalau isotropik itu kan yang semuanya sama. Kalau ini ortotropik. Di sini bisa lihat kita harus masukin Young modulus ya. Tapi Young modulusnya kita masukkan di tiga arah. Arah X, arah Y, sama arah Z. Seperti itu. Poisson ratio-nya juga kita masukin tiga arah juga. XY, YZ, XZ. Shear modulusnya juga tiga arah juga. Terus juga dari stress limit. Stress limit ini kayak misalkan yield stressnya lah gitu lah. Nah, kayak batas sampai dia failure. Itu kita masukin juga. Berbeda juga nanti setiap arah seperti itu. Nah, data-data ini nanti teman-teman bisa dapatkan di laboratorium material ya tentunya. Oke. Ini yang menyebabkan kenapa kita harus masukin modulus X, modulus Y, modulus Z karena modulus di setiap arah itu beda-beda. Ya. Oke, next. Setelah masuk engineering data, ya. Ini delete aja karena kita nggak mau pakai ini. Oke. Kita langsung ke double klik di model. Oh ya, tadi ada yang lupa. Kayaknya ada yang ketinggalan. Bisa ke engineering data lagi. Kita belum menentukan ply type-nya, apakah dia unidirectional atau woven. Nah, tunggu dulu ya. Ini kita close dulu sementara. Ya, kita balik ke engineering data. Oh, ini ply type-nya udah ya. Reguler tuh ya itu unidirectional. Sudah reguler, udah. Terus masuk ke model.
Oke, sudah masuk. Langkah pertama di sini kita tentukan thickness-nya berapa. Di sini sebenarnya nggak pengaruh ya, bebas aja teman, masukin aja 1 mili. Di sini nggak terlalu berpengaruh. Ya, ini cuman buat syarat aja supaya bisa di mesh. Jadi ini kita cuman mau meshing doang ya. Oke, kita langsung mesh aja, update. Karena nanti thickness sesungguhnya nanti bukan di sini gitu, ngaturnya bukan di sini. Di software tadi ACS ACP. Terus kita sizing ya. Kita tentukan select all, semua permukaannya kita perintahkan supaya meshnya ini ukuran selnya 10 mili. Update. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, ini elemen setiap ininya kita namakan, setiap zonanya. Nah, ini. Setiap zona ini sama ini kan nanti mau kita bedakan ya antara ini sama ini ya. Zonanya. Oke. Gini aja. Untuk zonanya nanti kita namakan, dibalik aja ya perahunya. Ini tahan kontrol. Ya. Ini namanya klik kanan, create name selection. Ini kita namain surface A. Ya, kemudian yang bagian sini kita kasih nama surface B. Surface B. Ini kita kelompokkan begini nanti supaya kita bisa mendefinisikan. Oh, bagian ini arahnya seperti ini loh, ngikutin ini gitu. Bagian ini arah fibernya kayak gini gitu. Seperti itu. Sur A, ini sur B yang belum ini. Ya. Klik kanan, create name selection, sur C. Sur C. Kemudian yang bagian sini sur D. Oke. Sudah semua. Klik kanan update. Kalau sudah kita close. Oke. Kita masuk ke ACP. Nah, nanti ini kan kita meshingnya apa namanya? Kita menggunakan ya, melakukan simulasi ini menggunakan surface permukaan ya, bukan solid gitu. Jadi setiap mau simulasi komposit kita menggunakan surface modeling, bukan solid modeling seperti itu ya. Nah, ini nanti dari surface ini kita lay up gitu. Kita taruh layer 1, kita taruh layer 2, kita taruh layer 3 sebagaimana lazimnya produksi produk produk komposit ya kan, layer by layer, sifatnya surface bukan solid seperti itu. Kalau proses machining itu kan sifatnya solid ya. Kalau komposit basicnya surface permukaan. Nah, ini misalkan permukaan moldingnya seperti ini gitu. Sekarang kita mau taruh layer by layer ya, ke atas gitu, arahnya ke atas. Langkah pertama teman-teman harus bikin dulu fabric ya. Fabric itu ya lembarannya lah, gampangannya gitu, lembaran dari kompositnya itu. Kita create fabric. Materialnya tadi epoxy carbon unidirectional. Terus thicknessnya kita 1 mili. Sorry, ini fatal, ada yang lupa ya. Unitsnya pastikan dalam ini ya, milimeter, ton, second, newton. Oke. Kita kembali lagi ke tadi ya, ada yang tinggalan fabrik ya. Kita bikin fabrik, double klik. Materialnya epoxy carbon, thicknessnya 1 mili. Ya, kita bikin dulu. Kita mendefinisikan ininya, fiber kita, layernya kita. Oke. Jadi 1 mili ya. Jadi kita ibaratnya punya material komposit kainnya, itu tebelnya let's say 1 mili lah. Ibaratkan 1 mili. Ini sebagai contoh aja. 1 mili. Nah, nanti kain tersebut kita tumpuk-tumpuk dengan orientasi arah yang berbeda-beda, yang 1 mili tadi. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke roset. Kita bikin roset dulu.
Nah, roset ini sangat penting sekali ya di ANSYS ACP. Nah, roset ini fungsinya untuk menentukan arah ya. Yang pertama yang paling penting, titik nol orientasi fiber. Roset itu menentukan itu. Yang kedua, itu kita juga dengan roset ini menentukan arah arah penumpukannya seperti apa. Ini bisa kita langsung praktek aja. Nah, rosetnya di sini kita tentukan originnya, klik dulu origin. Lalu kita arahkan mouse kita di sini. Ini bebas, teman-teman mau di sini, tapi saya sarankan di sini, daerah sini bebas ya. Nanti ketika kita ubah ininya, dia akan merubah originnya, koordinatnya ya. Oke. Terus directionnya, nih, direction 1 itu fungsinya untuk menentukan sumbu X. Ya. Sumbu X itu nanti akan menjadi titik nol. Sumbu X itu yang mana? Sumbu X itu yang merah. Ya. Nah, sumbu X itu nanti akan menjadi, tadi kan kita kan memutar orientasi fibernya ya, 0, 45, 90. Nah, sumbu X itu fungsinya untuk menentukan titik nol ya. Oke, sekarang kita titik nolnya itu seperti apa? Caranya klik ini. Teman-teman bisa tahan kontrol. Misalkan kita mau dari sini, tahan kontrol ke sini. Nah, ini. Jadi lurus ke sono, no, sumbu X-nya. Sumbu X yang merah ya. Lurus ke sono. Nah, ini kalau ini untuk menentukan sumbu Y. Sumbu Y berarti sumbu Y-nya ke sono. Klik ini, tahan kontrol. Tahan kontrol. Itu. Berarti sumbu X-nya ke sono, sumbu Y-nya ke sono. Sisanya sumbu Z gitu. Seperti itu ya. Nah, kita pengen sumbu Z-nya ke depan. Ke atas. Kita flip. Nah, ini sumbu Z-nya di atas. Nah, arah ini sangat penting ya. Sumbu X itu menandakan apa? Menandakan orientasi fiber nantinya. Nih. Berarti ini titik 0. Tuh. Berarti fiber yang kita definisikan 0, itu nanti seratnya seperti ini. Nah, seperti ini. Fiber yang orientasinya 45, yang orientasinya positif 45, ya. Berarti akan seperti apa? Akan seperti ini. Nah, terus kalau minus 45 gimana? Gini. 90 gimana? Berarti gini. Nah, gitu. Sedangkan Z, jadi kita concernnya ke X sama Z aja ya. Y ini ya udah jelas ya. Y itu pasti ininya, tegak lurusnya, tegak lurus dari X. Nah, terus kita concern ke Z sekarang. Z itu yaitu arah kita menumpuk, arah menumpuknya. Arah menumpuknya mana berarti? Dari surface ini, dari bawah ke atas. Kita kan dihadapkan dengan dua pilihan. Bisa juga kita menumpuk kain-kain fiber tadi ya, dari sini ke bawah ya. Tapi sekarang kita mau tumpuk dari bawah ke atas, ini tumpuk dari bawah, tumpuk ke atas seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi seperti ini. Terus oke. Ini klik kanan. Oh, ini agak klik kanan, update kalau sudah. Kalau sudah, sekarang kita bikin OSS. OSS ini kita untuk mendefinisikan secara detail si fiber tuh mau diterapkan di mana ya. Contoh, klik kanan, create OSS ya. Nah, elemennya mana? Nah, yang pertama di sini bisa dilihat di sini. Kita kan pengen si fibernya itu ya, si kompositnya ini ya, layer kompositnya kainnya ini, itu pengen kita lay up dari sini sampai ujung ke atas nih. Set. Berarti kita lay up semua elemen ya. Jadi ditaruh tuh si kain fibernya dari depan, kita lay up sampai ujung gitu, keseluruhan. Makanya kita elemennya semuanya dipilih nih, all element. Oke. Kemudian poinnya mana? Ya, poin yang akan kita gunakan adalah di sini, ini bebas ya. Nah, di sini ada warna ungu. Warna ungu tadi menunjukkan apa? Arah stack up. Ya. Arah susunan ke atasnya. Ke atas bawah. Nah, berarti kita kan maunya dari bawah ke atas ya. Jadi seperti ini. Kemudian rosetnya mana? Rosetnya itu yang tadi.
Nah, ini roset yang ini. Apply, oke. Kita update. Kalau sudah update di sini teman-teman bisa lihat nih yang warna kuning ya. Kalau kita ini OSS 1, kita klik OSS 1 di sini. Teman-teman bisa lihat nih OSS 1 itu dia menghasilkan seperti ini. Arah fibernya gini, yaitu. Jadi di layupnya seperti ini. Ya, arah titik nolnya. Nah, bisa dilihat ya, dia mengikuti sumbu X dari si roset seperti itu. Sedangkan arah stack up ya, arah susunan ke vertikalnya itu kayak gini. Nah, ini. Seperti ini. Jadi nanti kalau disusun ini mulainya dari bawah ke atas gitu. Ya. Ingat yang kuning berarti orientasi titik nolnya. Yang merah itu apa? Arah susunannya, arah menyusunnya. Oke? Yang merah, sorry, yang ungu. Ya. Itu yang pertama. Berarti kita bikin dua roset. Roset yang pertama itu tadi ya. Tapi nanti roset kedua nanti kita bikin nanti aja. Nah, kita langsung bikin modeling group. Kita langsung bikin ply-nya, layer by layer. Ini misalkan base, namanya base ya. Base-nya, ya. Kita klik kanan, create ply, kita bikin ply. Nah, di set mana kita ngebuatnya? Di roset. Sorry. OSS-nya mana? Yang ini nih. Set. Nah, karena kita mau menerapkan di OSS yang ini, di seluruh domainnya ini. Ya. Terus materialnya fabrik 1 yang barusan kita buat tadi. Ply angle-nya berapa? Ini kita lihat di sini. 0, 45, min 45, 90. Nah, ini awal 0 dulu. 0. Terus di copy. Paste. Buka, double klik, 45. Oke. Paste lagi. Paste after ya, supaya ada di bawahnya. Terus min 45, min 45. Ya, terus paste after lagi. 90 ya. Oke. Kalau sudah diupdate semuanya. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat gimana sih penampakan dari layer by layernya. Caranya kita section cut, kita create section cut. Nah, ini udah kebetulan kepotong di tengah ya. Terus oke aja. Terus update. Terus show. Nah, nanti teman-teman di sini bisa lihat ya. Nih, kita sudah membuat layer-layernya. Hilangin aja. Nah, ini seperti ini. Ini kan ada ini play 1 tuh yang paling bawah tadi. Nih, model play 1 tuh yang mana? Model play 1 tuh yang ini. Nih, sudah jelas paling bawah nih. Ini kan ada 4 nih. Ini play 1. 1 mili. Play yang kedua, ini berarti berapa? 90 derajat. 45. Yang ini tadi minus 45 nih yang play 3. Ini play 3 yang minus 45 yang di sini. Nah, ini gitu. Makanya nanti teman-teman di roset jangan kebalik arahnya ya. Sama di OSS ini jangan kebalik arahnya. Nih. Ini walaupun ini artinya yang bawah ya. Ini urutan ini menunjukkan dia ke atas gitu. Karena warna ungunya itu arahnya ke atas gitu. Warna ungu itu menunjukkan orientasi susunan. Kalau yang kuning orientasi titik nol orientasi fiber. Oke. Kemudian kita mau timpa lagi ya. Kita mau timpa lagi di sini. Di penguatnya timpa 2 fiber lagi, 2 layer lagi untuk penguat di bagian sini tadi ya. Nah, caranya gimana? Kita nggak usah bikin roset lagi sebenarnya ya, sorry. Jadi kita cukup sih sebenarnya pakai roset yang sudah ada karena arahnya juga udah sama ya. Kita sekarang langsung ke bikin OSS lagi. Ini jangan lupa diaktifin nih supaya kita bisa lihat ininya. Nah, elemen setnya mana? Nah, kita kan mau penguat di bagian yang tadi ini aja nih. Di surface B sama surface C. Ya, B sama C ini kan nanti kita akan balut lagi dengan fiber ya. Tahan kontrol. Nah, itu di sini. Sampai di sini kepilih surface B sama surface C. Nah, poinnya di mana? Poinnya kita pilih aja di sini. Ya. Pastikan ininya arahnya ke atas karena kita stack up-nya mau ke atas. Di flip di ke atas karena susunannya kan numpuknya ke atas. Nah, terus rosetnya mana? Rosetnya adalah yang roset 1.
Kenapa kita nggak ganti roset? Karena sama aja. Kan sumbu X-nya sama ini. Menurut kita sumbu X-nya sama gitu. Terus sumbu Z-nya juga sama kan. Oke. Terus update. Oke, kalau sudah update, kalau kita klik roset di sini, ini pastikan diaktifin ya. Kita bisa lihat arah fibernya. Nih, warna kuning. Ya, arah fibernya kan udah bener kan? Layoutnya kan ke sini, ke atas. Dari bawah ke atas, arah layoutnya. Kemudian arah susunannya, ini kayak gini. Udah bener ya? Nah, oke. OSS 2 sudah terbentuk, berarti langkah berikutnya sekarang kita bikin buat penguatnya. Penguat. Oke, kalau sudah penguat sudah terbentuk, kita bikin ply, ada 2 ply ya. Pakai OSS 2. Jadi di bagian OSS 2 doang yang dikasih fiber. Fabrik ply angle-nya 0 sama 90 ya. 0 sama 90. 0. Terus di copy, di paste after ini. Jadi susunan ini berpengaruh ya, yang di atas duluan, yang di bawah duluan itu sangat mengaruh. Double klik, diedit 90. Oke. Kalau sudah update, langsung ke ini di update section cut-nya, terus show. Ya, jadi sekarang bisa kita lihat di bagian tengahnya. Ini kita ilangin. Nah, ini udah. Jadi susunannya kayak gini. Nah, ini bisa dilihat. Nah, susunannya seperti ini. Jadi dari sini sampai sini ada dua penguat. Nah, ini. Gini ya. Oke. Sekarang kita lihat ininya. Layout plotnya. Kita lihat thickness-nya. Properties update. Nah, ini thickness-nya. Ini 4. Ya, 4 kan? Karena ada 4 buah layer yang masing-masingnya 1 mili. Terus di sini 6 karena dia ditambah lagi, ditumpuk lagi 2 layer lagi. Ya, terus angle. Ini kalau teman-teman mau lihat angle-nya. Update show. Nah, ini angle-nya bisa dilihat ya. Nih. Warna hijau 0 berarti ya. Kuning 45, biru minus 45, merah 90 kayak gitu. Ini untuk ngecek. Oke. Nih, kita sudah melakukan settingan untuk ini. Kita update semuanya. Kalau sudah di close. Terus kita akan melakukan simulasi struktur. Jadi misalkan diinjak si itunya tadi. Struktur hull-nya, kapalnya. Ini kita copy ke connect, ke model. Di sini ada 2 pilihan, kita pakai shell. Composite data. Oke, kalau sudah klik kanan, update. Ditunggu. Ini sedang melakukan transfer data. Oke, kalau sudah, langsung aja double klik di model. Ditunggu. Oke. Kalau sudah, kita langsung aja ya. Di sini nanti ada import files. Nah, ini nanti ada properti-propertinya di sini. Tapi yang kita akan setting itu ini kita fix support ya. Keliling ini. Ini semua edge. Ini pastikan edge. Ini fix support mana fix support. Nah, ini fix support. Ini kita bikin fix. Terus ini mau kita injak dari atas semua permukaannya. Double klik ya supaya yang tangent ke nih. Klik. Nah, ini otomatis. Kita kasih force. Force-nya arahnya ke bawah ya. Positif Y. Berarti kita injek. Oke, 100.000. Kemudian kita langsung solve aja. Ini tinggal ditunggu. Oke, well done. Udah semua. Sekarang kita pengen tahu deformasinya seperti apa. Seperti biasa ya.
Evaluate all result. Ini deformasi seperti, wah mas ini penyok banget. Ya enggak, ini kan 16 kali lebih penyok ya. Kita true scale ya. Sebenarnya keadaan sebenarnya. Cuman 2,3 mili doang sih penyoknya. Wajar sih. Ini kan tipis ya. Ya geser 2 mili. Nah. Terus sekarang kita mau lihat damage safety factornya. Composite tool di sini, composite failure tool ya. Nah di sini banyak kriteria failure-nya. Teman-teman bisa nanti baca teori-teorinya ya, kriteria failure. Tapi di sini kita pakai maksimum stress saja yang gampang ya. Maksimum stress itu artinya si struktur itu akan di judgment, dia akan mengalami failure kalau misalkan di setiap selnya itu tegangannya, stresnya itu melebihi dari stress limit yang tadi diberikan di sini nih, di engineering data nanti kan ada stress limit ya. Nah itu kalau melebihi itu dia di judge ya failure seperti itu. Nah, jadi di sini kita pakai yang contohnya yang maksimum stress saja. Nah, nanti teman-teman bisa baca teori-teori yang lain itu kapan digunakan ya, bisa dibaca di kuliah ya, materi-materi kuliah atau sebagainya. Tapi kita pakai yang maksimum stress saja nih. Intinya kalau elemen-elemen ini, stress di setiap elemen yang melebihi stress limit yang tadi kita tentukan di awal tuh, itu diasumsikan dia mengalami failure. Oke, kita langsung insert. Kita save safety factor ya, kita evaluate. Nah ini, nah teman-teman di sini bisa lihat. Nah, di sini teman-teman bisa ngambil dua data ya. Ya sebenarnya teman-teman bisa cari tambah yang lain juga, safety margin dan sebagainya. Tapi ini hampir semua sama sih, ya. Yang inverse reserve factor ini itu kebalikan dari safety factor. Kalau safety factor di atas satu kan aman ya. Kalau inverse reserve factor ini kebalikan, jadi kalau di bawah satu itu aman. Ya, yang di bawah satu aman. Terus kalau yang di atas satu itu bahaya. Nah, di sini ya bisa dilihat ya. Yang bahaya ya, sedikit bahaya ini nih. Tuh. Di sini. Nah, di sini ada tulisan S2T. S2T itu artinya stres ya, arah kedua ya, kan kalau komposit kan ada dua tadi ya. Ada modulus X, propertinya ada dua. Nah, stresnya juga ada dua ya. Stres arah sumbu X, stres arah sumbu Y. Ya, ini arah keduanya. Kemudian T-nya itu tension. Artinya di sini mengalami tension. Nih. Kalau di sini mengalami kompresif seperti itu. Nih, yang T ini artinya dia elemen ini mengalami tension, mengalami tekanan. Tension berarti tarikan. Yang C itu berarti mengalami tekanan. Seperti itu. Oke. Nah, di sini gampangnya ya udah tinggal judge aja, kalau yang di bawah satu berarti aman, yang di atas satu berarti failure gitu. Safety factor kebalikannya. Ya, di atas satu aman, di bawah satunya failure. Nah, ini masih kategorinya masih aman ya, walaupun aman-amannya mepet banget gitu. 1,125. Nah, 1,125-nya tuh ya di sini nih ya. Oke. Jadi seperti itu. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa di-save. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya.